Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Syam dengan NPM 225500108 dari kelas PSTC. Di sini saya akan menjelaskan tentang CDM dan PDM serta database yang akan saya buat dari jurnal yang telah saya pilih, yaitu tentang perancangan aplikasi Selfie sebagai aplikasi pemesanan tiket tiket pesawat. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk CDM yang terlebih dahulu, yaitu Conceptual Data Model. Di sini di CDM ini terdapat 5 entitas. Yang pertama itu ada pengguna, kedua admin, ketiga pemesan, keempat ada tiket, dan terakhir ada pembayaran. Di sini saya akan menjelaskan dari yang paling atas terlebih dahulu. Di sini terdapat entitas pengguna dengan 3 atribut. Yang pertama user ID sebagai primary key dengan tipe data varchar 10 dan mandatory. Kemudian ada nama varchar 30 mandatory. Kemudian selanjutnya ada email varchar varchar 30 mandatory. Kemudian di sini terdapat inheritance yaitu penurunan. Kemudian dari inheritance ini dia mempunyai 2 atribut child yang mempunyai 2 entitas child. Yang pertama ada admin dan pemesan. Di admin ini dia mempunyai atribut tersendiri yaitu nomor telepon dengan data varchar 15 mandatory, kemudian terdapat kemudian yang satunya adalah pemesan dengan atribut tersendiri yaitu alamat dengan tipe data varchar 50 mandatory. Kemudian di sini saya akan menjelaskan dari sebelah admin. Di admin ini dia mempunyai satu relasi yang dimana dia ini berelasi dengan tiket. Jadi admin ini dia dapat mengelola banyak tiket dan tiket juga dapat dikelola oleh banyak admin sehingga di sini dia memiliki relasi many to many. Kemudian di sini saya akan menjelaskan dari tiketnya, entitas tiketnya. Di sini dia memiliki beberapa atribut seperti pertama ada tiket ID sebagai primary key-nya dengan varchar 10 mandatory, kemudian maskapai varchar 30 mandatory, asal varchar 50 mandatory, tujuan varchar 50 mandatory, kondisi ada tanggal dengan tipe data date and time mandatory, kemudian ada harga integer mandatory. Dari tiket ini dia memiliki 2 relasi. Yang pertama dia berelasi dengan pemesan, yang dimana dia ini berelasi dengan pemesan. Jadi pemesan ini dapat memesan banyak tiket, sedangkan tiket ini hanya dapat dipesan oleh satu pemesan saja, sehingga dia memiliki relasi one to many. Kemudian relasi yang kedua dari tiket ini dia berelasi dengan pembayaran, yang dimana dia sama seperti sebelumnya, dia berelasi secara one to many, yang dimana pembayaran ini dapat menyelesaikan banyak tiket, sedangkan satu tiket itu dapat diselesaikan oleh satu pembayaran saja. Jadi relasinya itu one to many. Di sini terdapat atribut pembayarannya, terdapat entitas pembayarannya, yang dimana dia memiliki 4 atribut. Yang pertama ada pembayaran ADI sebagai primary key dengan tipe data varchar 10 mandatory, kemudian ada metode varchar 30 mandatory, yang ketiga ada total integer mandatory, dan yang terakhir ada status varchar 30 mandatory. Nah, dari pembayaran ini dia memiliki satu relasi yaitu dengan pemesan yang dimana dia melakukan. Jadi pemesan ini dia dapat melakukan banyak pembayaran, sedangkan satu pembayaran itu hanya bisa dilakukan oleh satu pemesan saja, sehingga dia memiliki relasi one to many. Mungkin cukup sekian dari penjelasan untuk CDM-nya. Saya di sini lanjut ke dalam PDM-nya. Di sini untuk membuat PDM kita ke bagian tools, kemudian ada di sini ada generate data physical model. Kemudian di sini generate physical model. Untuk DBMS-nya dapat disesuaikan dengan kebutuhan, tapi di sini saya memilih dengan CBase SQL Anywhere 12. Nah, di sini terdapat namanya, kode. Nah, di sini saya membuat nama dengan perancangan aplikasi Safely. Kemudian untuk membuatnya tinggal pencet OK. Tapi di sini saya sudah membuat sebelumnya. Kenapa saya membuat dulu sebelumnya? Karena untuk
merapihkan dari tabel PDM. Jadi setelah dia dibuat dari CDM pada PDM-nya, dia akan tampil seperti ini. Nah, di sini seperti yang berada di CDM, di sini ada pengguna yang dimana dia inherit ke dua entitas lainnya, yaitu admin dan pemesan. Di sini kita bisa lihat bahwa user ID, atribut user ID, nama dan email dia turun ke dua entitas lainnya, itu di sini kita bisa lihat user ID, nama emailnya, user nama ID emailnya juga turun ke childnya. Kemudian di sini ditambah atribut lainnya yang ada di entitas admin dan pemesan. Kemudian di sini bisa kita lihat juga dapat entitas baru mengelola di sini. Kenapa terdapat entitas baru di sini? Karena dia memiliki relasi many to many yang dimana dia membutuhkan entitas lain sebagai penghubungnya. Di sini bisa kita lihat di mengelola ini dia memiliki banyak sekali foreign key. Yang pertama di sini ada user ID, yang dimana user ID ini didapatkan dari admin. Kemudian ini ada ticker user ID, yang dimana dia mendapatkan dari tiket, dan tiket ini juga mendapatkan tiket user ID berasal dari pemesan. Kemudian ini ada tiket ID dari tiket tersebut. Nah, di sini juga bisa kita lihat dari tiket ini dia juga memiliki banyak key baru, foreign key. Di sini terdapat tiga. Yang pertama di sini ada user ID, dia mendapatkan foreign key-nya dari admin. Kemudian ini ada tiket ID yang sebagai primary key dari atribut tiket tersebut. Di sini ada pembayaran user ID yang dimana dia mendapatkan foreign key ini dari pembayaran yang terhubung dengan pemesan. Kemudian di sini ada pembayaran ID yang didapatkan dari pembayaran. Kemudian ditambahkan oleh atribut-atribut yang sudah ada sebelumnya. Di bagian pembayaran juga dia mendapatkan satu tambahan foreign key yang berupa user ID yang didapatkan dari pemesan. Mungkin cukup sekian dari penjelasan PDN-nya. Saya lanjutkan ke pembuatan database. Nah, di sini untuk membuat database, kita bisa langsung generate database, kemudian ke bagian option, turun sedikit, di sini ada drop table, kita uncheck, kemudian bagian kembali ke general, di sini kita bisa membuat sesuai dengan direktori atau path yang kita inginkan dengan nama yang kita tentukan, tapi di belakangnya ditambahkan .sql. Nah, langsung saja saya buat. Nah, langsung saya buat. Nah, kita langsung edit saja. Kemudian di sini akan tertampil dari rancangan database yang sudah dibuat di generate melalui aplikasinya. Kemudian di sini terdapat TBMS name-nya yang sudah dipilih sebelumnya, yaitu Sybase SQL Anywhere 12. Kemudian di sini terdapat beberapa komen. Yang pertama di sini if exists, dia mengecek dari foreign key yang ada dari entitas-entitas yang sudah dibuat dari PDM sebelumnya. Kemudian di sini juga ada drop index if exists admin PK, jadi dia akan menghapus dari admin, dari primary key admin ini jika sudah ada sebelumnya. Kemudian di sini juga terdapat beberapa tabel. Contohnya di sini terdapat tabel admin, yang dimana di sini ada perintah create table admin untuk membuat create table admin, yang dimana di sini di dalamnya terdapat atribut-atribut yang sudah ada sebelumnya. Contohnya di sini ada user ID dengan varchar 10, not null. Nah, not null ini dia mandatorinya. Jadi kalau dia mandatory dia not null, jadi harus diisi. Kemudian di situ nama varchar 30, email varchar 30, nomor telepon varchar 15. Constraint pkadmin primary cluster user ID. Jadi dia mengkonstrainkan dari primary key admin tersebut bahwa primary key-nya itu adalah user ID. Nah, di sini
terdapat tabel-tabel lainnya, dan di paling bawah ini ada alter tabel ya untuk membuat tabelnya dan menambahkan dari foreign key yang ada. Mungkin cukup sekian penjelasannya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.